untuk mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ya silakan ketua kelas Soiril untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sepertinya ada kursi yang kosong. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, nak? Dari kalian ada yang tahu Ramadan kemana? Sakit. Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga Ramadan segera pulih sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti kalian semua ya. Oke. Coba dilihat kanan kiri bawah kalian, apakah ada sampah? Perhatikan. Ya, kelas ini seperti biasa ya. Kalau masalah kebersihan pasti nomor 1. Selalu bersih ya. Untuk memulai pelajaran kita biar kalian lebih semangat, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri semuanya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita coba masih ingat pelajaran minggu lalu? Materi yang kita bahas apa? Cuaca dan iklim. Ada yang tahu kira-kira cuaca dan iklim itu mempengaruhi kehidupan kita ini di bidang ekonomi dalam bidang-bidang apa saja? Ya, silakan Khalid. Bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang industri, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan hidup. Kita lihat tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba perhatikan di sana. Yang pertama, tujuan pelajaran kita hari ini adalah mampu menganalisis keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi dengan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas ekonomi yang tepat. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita tercapai, ya. Amin. Untuk mencapai tujuan itu, kita ada 5 pertanyaan rumatik untuk kalian. Bagaimana kondisi ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah mempengaruhi kira-kira nantinya? Ya, silakan kita buka pelajaran hari ini dengan materi keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Coba buka buku cetaknya di bawah semua anak-anak. Di bawah. Halaman berapa coba Ibu mau ngetes? 9. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Untuk mendalami materi hari ini kita baca materinya. Ada video pembelajaran ya yang berhubungan dengan nilai ekonomi ya. Sampah misalnya bisa menjadi barang yang bernilai guna. Kita lihat, perhatikan. Coba kalian perhatikan. Sampah di Kampung Jati Baru, Kabupaten Bandung bisa menjadi inspirasi pengelolaan sampah oleh warga. Berkat inisiatif warga dan keaktifan unit pengelola kebersihannya, kampung ini mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tahun 2017. Sampah yang merupakan sebuah permasalahan berbeda ceritanya di Kampung Jati Baru ini. Di kampung ini, warganya tidak pernah menyumbangkan sampah ke tempat pembuangan akhir. Tidak hanya itu, sampah juga bisa menjadi sumber penghasilan. Sejak 2015, Asep Sofyan merupakan satu-satunya petugas di UPK ini. Setiap pagi mulai jam 7 dia mulai bekerja memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan ataupun dedaunan didiamkan dulu selama sebulan sambil diberi cairan mikroba agar tidak bau dan cepat busuk.
sehingga nantinya menjadi pupuk. Alhasil, seluruh sampah dari kampung ini benar-benar tidak tersisa. Dari yang awalnya hanya mendapatkan penghasilan bulanan sebesar Rp50.000, kini penghasilan Asep bisa mencapai 3,5 juta per bulan dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah ini. Berkat keberhasilannya mengurus UPK RW 17, kini Asep sering memberikan penyuluhan mengenai sampah ke daerah-daerah lain. Asep berharap semakin banyak orang mau terjun langsung mengurus sampah, sehingga persoalan sampah bisa selesai di daerahnya masing-masing dan tidak perlu dibawa ke tempat pembuangan akhir. Setelah kita menonton video tadi, kalian sudah melihat termotivasi tidak anak-anak? Motivasi. Coba kamu perhatikan. Sangat apa yang kamu? Ini hampir nangis. Ini sudah mengeluarkan air mata saking dia tersentuhnya ya. Apa yang kau pikirkan setelah nonton ini? Ya, kira-kira? Bisa menjadi motivasi untuk mengumpulkan sampah agar bisa didaur ulang dan tidak menumpuk sehingga menjadi penyakit. Ini ada video juga. Ini pengalaman ibu sebagai guru mata pelajaran yang memang termotivasi sekali dengan video tadi. Makanya ibu pas ada materi ini ya tahun kemarin ya, ibu sampaikan dengan adanya sampah-sampah kita yang berserakan, tempat sampahnya belum ada. Jadi ibu ternyata kota sampah di sekolah kita ini, tapi hasil kalian itu sendiri. Coba perhatikan video ini. Ini yang buat ini adalah kakak tingkat kalian tahun kemarin. Coba perhatikan. Ada fotonya ibu, hasilnya. Nah, ini ibu bawa contoh yang ada hasilnya yang dibuat kemarin. Coba bagikan di depan. Ini hasil kota sampahnya. Ya, hasilnya ada nih. Ini buatan yang sesuai kita perlihatkan di video tadi. Ya, ini salah satu contoh barangnya. Di setiap kelas, ya, di kelas kalian pun pasti ada tidak? Ada. Yang lebih semangat lagi kita belajar hari ini, kita lakukan ice breaking. Ya, silakan berdiri semuanya. Ice breaking kita hari ini tutup, buka. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, sambil tersenyum hihi. Buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, sambil tertawa haha. Oke, semoga kita lebih semangat lagi. Oke, sekali ya. Ibu akan membagi kelompok ya. Yang terdiri dari 6 orang kelompok itu. Silakan kalian pindah tempat duduk. Tugasnya ibu akan bagikan satu setiap kelompok. Dan ditentukan siapa-siapa yang datang. Oke, kalau sudah kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Siapa yang mau maju? Oke. Coba yang lain diperhatikan ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Diara sebagai pembawa acara dan Amelia sebagai untuk mempresentasikan serta menjelaskan materi yang beranggota Zaki, Laurinda, Fiona, dan Saskia. Selanjutnya akan ada Lauren, Amel untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Kepada saudara Amel, kami persilakan. Oke, dilihat dari sini. Di sini ada aspek yaitu potensi alamnya pegunungan. Potensi alam di pegunungan sering seperti kopi, teh, dan sayuran.
Kemudian di sini ada gambar pantai dengan potensi alam ikan, terumbu karang, air laut juga bisa, dan rumput laut. Sedangkan mata pencariannya di pegunungan sering ada perkebunan, pariwisata seperti taman-taman dan air terjun. Sedangkan pantai ada 1 nelayan, 2 peternak ikan, selain itu juga ada peternak budidaya rumput laut. Sedangkan jenis produksinya di pegunungan tadi dilihat ada kopi, yaitu kopi bubuk, sedangkan teh menjadi bubuk teh, dan sayur-sayuran juga segar yang langsung diproduksi untuk dijual ke pasar. Sedangkan di pantai dilihat dari nelayan, yaitu ikan asin, terumbu karang, dan air laut bisa juga dijadikan garam. Sedangkan nori yang sering digunakan untuk orang-orang makan sushi di restoran. Itu saja. Ada kelompok yang ingin bertanya? Rumput laut bisa dijadikan apa saja selain dari snack? Oh, rumput laut. Ya, oke, tolong berikan sedikit waktu untuk mencari jawaban. Yang teman di ini bisa bantu nanti kalau kelompoknya bisa bantu temannya. Kira-kira rumput laut itu biasanya untuk apa saja selain itu snack? Yang sudah menemukan jawabannya untuk saudara kita, kami akan menjawab dengan pertanyaan selain menjadi nori, bisa juga menjadi penyedap rasa pada makanan, bisa pelengkap juga makanan seperti makan nasi, bisa ditaburi nori, atau juga bisa dijadikan makanan langsung, misalnya segar baru diambil ya, dikasih bumbu seperti kecap asin itu juga bisa. Apakah puas? Puas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, baiklah itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada yang kata kami minta maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah melihat hasil presentasinya sangat memuaskan. Pola pikirnya, cara penyampaiannya benar-benar sesuai dengan gaya masing-masing. Untuk tugas individual, kita akan membagikan ya. Coba diambil individual. Sudah dapat semua anak? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, coba perhatikan. Kita ada tugas individual kalian untuk aktivitas berikutnya, ya. Coba kalian lihat, kalian coba laporan, ya. Silakan dikumpulkan hasil kalian. Terima kasih semuanya. Sebagai refleksi hari ini, Ibu akan lihat dari segi sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan. Dari segi sikap, ya, untuk pelajaran kita hari ini, ya. Apakah Anda sudah melakukan pelajaran ini dengan sesuai jadwal jamnya, tepat waktu kalian mengerjakan tugas? Alhamdulillah. Untuk segi pengetahuan, apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Apakah sudah mampu mengidentifikasi berbagai mata di potensi alam, misalnya pantai, pegunungan? Apakah kalian sudah memahami apa-apa potensi alam untuk aktivitas ekonominya? Sudah. Oke, dari segi keterampilan, apakah Anda sudah berhasil membuat ya laporan yang telah kita buat hari ini? Sudah. Sepertinya sudah ya, karena semuanya sudah membuat. Oke, tunjuk kalian semua. Terima kasih. Ayo menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, silakan. Oh, iya, silakan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana berbagai jenis kegiatan ekonomi atau mata pencarian di dalam suatu masyarakat dan dapat membuka peluang kerja yang beragam dan di berbagai bidang. Oke. Ya, terima kasih Airil. Untuk kesimpulan hari ini sudah disampaikan. Nanti Ibu akan nilai hasil tugas kalian ini karena KKM kita itu 70 ya. Kalau seandainya nilai kalian di atas 70, kalian tidak perlu mengadakan remedial lagi ya, karena remedial itu adalah nilai yang di bawah 70. Oke? Kesimpulan pelajaran hari ini Ibu akan sampaikan bahwa kondisi geografis
kita hubungkan pelajaran kita hari ini dengan perdagangan. Dengan potensi alam yang sudah kita bahas hari ini, itu bisa berdampak untuk perdagangan untuk meningkatkan ekonomi di suatu wilayah